ya, sharing nih pulang sekolah anak-anak bisa ibadah dulu kan, sholat, terus kalau memang itu memang saya suruh tidur sih biasanya Bunda Ita, jadi dia istirahat, tidur siang nanti. Iza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis sayati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Santai edisi Ramadan bersama saya Bunda Ita dan saya Bunda Endah. Kali ini kita mau sharing mengenai pengenalan puasa untuk anak usia dini dengan cara yang menyenangkan. Nah, gimana tuh ya Bunda Ita? Bunda Endah ya. Bunda Endah, ini kan sudah masuk bulan Ramadan ya, Bunda Endah ya. Dan anak-anak bagaimana ya Bunda Endah cara mengenalkan puasa itu seperti apa sih, puasa Ramadan itu Bunda Endah kepada anak-anak, terutama anak-anak usia dini ya, karena kita kan ada di mengajar di kelas usia dini. Ya, kalau dari pengalaman ya Bunda Ita, kebetulan saya tahun ini mengajar di yang TKB, mereka sudah lebih paham, mungkin ya sudah lebih tahu apa itu bulan Ramadan, dan maksudnya mereka mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan juga, jadi untuk kalau di kelas TKB tuh anak-anaknya lebih excited kali ya untuk menyambut Ramadan. Gitu sih Bunda Ita, karena juga kan di usia TKB kan usia 5-6 tahun, jadi tuh anak-anak sebelum menyambut Ramadan memang mereka sudah tahu nanti kita mau masuk bulan Ramadan, nanti kita mau bikin banyak aktivitas nih di bulan Ramadan. Jadi tuh kayak meningkatkan semangat mereka sih Bunda Ita untuk bisa melakukan nanti aktivitas apa aja nih di bulan Ramadan. Sebelumnya di kelas kebetulan kemarin kita sudah itu sebelum menyambut Ramadan kita sudah buat berbagai hiasan nih Bunda Ita untuk menyambut Ramadan. Mereka menggambar sendiri ataupun mereka mewarnai kemarin, dan kemarin sempat kita melakukan pawai itu di sekolah. Sekali ya, itu anak-anak seneng ya, banget tuh Bunda Ita. Itu sih. Mungkin pertama yang kalau itu bisa di ini ya Bunda Endah ya, menumbuhkan rasa senang dulu ya Bunda Endah. Senang bagaimana sih kalau puasa itu ternyata asik ya gitu, menyenangkan. Ada momen-momen bersama keluarga, dan bersama teman-teman gitu ya Bunda Endah. Dan mungkin mereka juga bisa melakukan aktivitas yang di bulan Ramadan tuh nggak ada gitu kan. Iya betul dia seneng gitu, yang bisa melakukan mungkin kegiatan kan banyak, sampai sholatnya malam juga, terus ada sholat tarawih yang kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak sih kayaknya seneng sih Bunda Ita buat nyambutnya gitu kan. Iya. Pengalaman kemarin juga saya lihat anak-anak ya. Anak-anak tuh ngerasa gini, Bunda sebentar lagi kita mau puasa ya Bunda. Jadi ngerasa ada wah itu loh yang ditunggu-tunggu gitu mungkin ya. Ada rasa seperti itu. Kenapa ya kita nunggu-nunggu itu? Anak-anak tuh senang. Bunda kita mau puasa, nanti aku mau puasa bareng ayah, bareng adik. Nanti aku mau bukanya bareng-bareng gitu. Atau ada juga yang memang ngerasa gini sekarang Bunda Ita, aku kemarin udah puasa sampai maghrib. Betul. Jadi pengalaman tahun kemarin ya. Jadi mungkin istilahnya mereka udah, aku mau puasa lagi nih, aku pengen bisa sampai maghrib. Mungkin yang sebelumnya kemarin waktu TKA-nya mereka masih sampai puasa zuhur ya. Nah sekarang sudah ada yang berniat nih Bunda Ita mau sampai maghrib di TKW. Hebat. Itu sih untuk sharing-sharing maksudnya pengalaman anak-anak di kelas gitu sih Bunda Ita. Nah Bunda Endah, ini kan anak-anak sudah merasa senang nih ya untuk nyambut ya. Biasanya ya aktivitas yang seperti apa sih yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi rasa wah ini kan puasa nih dari pagi ya. Pasti kan anak-anak ya ada rasa pengen berbuka, atau ada rasa aduh aku lelah, aku capek. Nah
bagaimana nih aktivitas yang menyenangkan yang biasanya dilakukan nih sama Bunda Enda di kelas nih? Oh, kalau menurut kayak pengalaman, kebetulan kan saya juga punya anak usia 5 tahun nih Bunda Ita, tahun betul. ini yang baru tahun kemarin sempat puasa juga kan. Memang cuman tahun lalu tuh dia mencoba puasa baru sampai jam 12. Itu sudah alhamdulillah ya. Kita selalu ngasih support untuk anak-anak yang baru belajar puasa walaupun memang mereka belum mampu sampai full. Nah, itu kita kasih support terus, kita kasih istilahnya biar mereka bangga gitu kan kalau aku udah bisa nih. Nah, tahun ini dicoba untuk sampai maghrib. Wah, Masya Allah. Dan alhamdulillah nih, memang awal-awal pasti anak-anak ngerasa kayak gitu ya Bunda Ita, ada mungkin lelah atau capek atau mulai aku lapar nih, aku ini, dan tapi dengan penguatan dan biasanya kita ngasih aktivitas yang menyenangkan buat anak, insya Allah sih mereka bisa sih menjalani sampai full puasanya sampai maghrib gitu sih. Ya kegiatannya sih bisa apa yang anak-anak sukain kali ya Bunda Ita. Benar-benar. Setiap anak kan beda-beda ya minat kesukaannya, dan bisa kita cari tahu dulu mereka sukanya Suka apa. mereka mau kegiatan apa. Nah, itu memang kita fasilitasi sih mereka ada yang mungkin yang sukanya gambar atau mungkin bisa gini ya Bunda, juga apa namanya, kan itu bisa dikasih supportnya, bisa kita kasih hadiah, bisa ya Bunda benar, Enda, Bunda Ita itu. karena anak-anak kan seneng ya, kalau apalagi kalau gini, nanti kalau kamu puasanya bisa sampai kuat sampai misal maghrib atau misalnya sampai zuhur gitu, dan itu pasti dia merasa bangga sekali kan, dan kita bisa juga ngasih hadiah ya, reward ya, rewardnya Bunda Ita ya, ya. bisa. Kalau kemarin tuh saya bisa kasih seperti kayak bintang aja tuh, anak-anak Udah merasa senang. bangga sekali Iya, ya. alhamdulillah. Atau bisa juga memberi buku cerita ya. ya atau stiker-stiker Atau ataupun, stiker, ya, betul. untuk anak-anak udah senang banget sih memang mereka kalau dikasih reward, ataupun mungkin bagi orang tua bisa juga ditanyakan anaknya nanti mau apa. Mau apa, betul. Kayak berbuka puasanya mungkin lebih membuat mereka Ya, lebih semangat ya gitu. benar, Bunda Ita. Aku nanti mau buka puasanya sama ini loh Bun gitu ya. Iya, benar-benar. Dan mungkin kita bisa menyediakan ya Bunda Enda ya. Bisa anak-anak tuh kalau kemarin dari cerita yang di kelas ya Bunda Ita tuh, mereka udah aku mau buka pakai ini mereka Ya, udah tahu milih mau buka puasa pakai apa gitu. Lebih membuat semangat Ya benar. Jadi mereka udah aku menantikan nanti buka puasa mau makan ini makanya. betul. Kayaknya itu apa namanya, waktu yang paling ditunggu-tunggu ya. Dan memang kan sebenarnya ya puasa Ramadan ini kan untuk anak-anak usia dini ini kan memang belum diwajibkan Ya, masih Bunda tahap Enda. belajar Tahapnya sih ya, belajar, Bunda Ita. benar. Kalau tahapnya belajar kan mungkin kita belajar dari mungkin yang seperti Bunda Enda bilang tadi ya, tahun kemarin dia di jam 12 buka. Nah, tahun ini mungkin dia bisa bertambah 1 jam gitu ya. Jadi jam 12 bisa bertambah 1 jam lagi, jam 1, jam 2, jam 3 ya gitu kan. Jadi selama sebulan itu dia bisa dilatih ya Bunda Ya Ita betul, untuk dilatih bertahap ya Bunda Enda, karena memang ya tadi itu ya, anak-anak kan memang belum ada kewajiban sebenarnya. ya, sebenarnya makanya perlu ditumbuhkan rasa senangnya ya, Ya, Bunda rasa Enda. senangnya dulu sih dari awal memang ya. Karena memang nanti kan di usia yang lebih itu lagi nanti memang sudah harus makanya di awal itu dari usia ya, segini jadi ya. mungkin karena dari kecil kita latih itu bertahap, terus dengan cara-cara yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan diisinya. Nah, jadi bisa insya Allah nanti saat memang sudah kewajibannya ya Bunda Eda, itu dia dapat melakukan dengan rasa memang ini kewajiban aku gitu ya Bunda Eda ya. Benar-benar Bunda Ita, memang itu yang diterapin ke anak juga sih. Kebetulan saya juga bilang kayak gitu ke anak saya yang memang nggak apa-apa belajar dari sekarang gitu sih Bunda Ita. Pastinya sesuatu yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan akan membuat mereka merasa wah ini asik-asik aja gitu ya, dan nggak terasa waktunya ya Bunda Enda ya. Dan makanya kebetulan kan memang nanti di sekolah juga mau ada kegiatan itu ya Bunda Ita, khusus di bulan Ramadan. Insya Allah anak TK mau ada aktivitas pesantren kilat Nah, ya. itu kemarin udah saya sounding di kelas dan anak-anak cukup excited, maksudnya mereka membayangkan nanti bisa aku buka puasa sama teman-teman nih Ya, gitu. betul ya. Ngerasa mungkin
Kalau sekarang aja nih di bulan puasa ini nih anak-anak sudah mulai puasa ini, kita sudah masuk 2 hari puasa ini, anak-anak tuh ngerasa gini, Bunda aku kan puasa loh Bunda gitu, Iya. asik ya Mereka gitu, sama bangga ya, bisa bareng nunjukin bareng sama teman-teman, betul ya, ngerasa bangga nah. Iya makanya jadi tuh memang aktivitas yang sebenarnya memang harus ada aktivitas sih Bun, memang jadinya untuk mengisi waktu mereka yang mungkin, jadi kalau banyak aktivitas mereka jadi nggak begitu terlalu ingat kalau mereka lapar ya gitu. Kalau dari pengalaman saya sih gitu ya, jadi biasanya kalau anak-anak udah bingung mau ngapain lagi jadinya mereka jadi gampang ingat, aku lapar nih, aku haus. Tapi kalau alhamdulillah kalau banyak aktivitas sih insya Allah inilah yang tapi yang tidak melelahkan ya Bun ya, maksudnya aktivitas yang masih istilahnya nggak bikin mereka lelah lah gitu. Ya, ya. Mungkin kalau di sekolah kan memang waktunya sebentar ya Bunda Enda ya, kurang lebih kan hanya 1,5 jam lah ya anak-anak, dan anak-anak mungkin tidak merasakan terlalu seperti yang dirasakan yang di rumah ya, karena di rumah kan waktunya lebih panjang ya, lebih lama, betul. Jadi kayaknya kalau di sekolah anak-anak rasanya ya happy-happy aja, Senang aja ya. bahkan misalnya kamu mau buka nggak? Enggak, aku kan puasa Bunda gitu. Jadi mereka ngerasa gitu. Nah kalau di rumah nih, Bunda Enda kan punya nih ya, punya anak usia dini juga yang sedang belajar nih berpuasa. Nah gimana nih triknya biar di rumah lebih nyaman, lebih tenang untuk sampai nih ya ke waktu berbukanya. Memang dari pengalaman puasa tahun ini, yang pertama kan puasa sudah masuk hari ketiga ya, masih kemarin itu, dan memang anak saya yang pertama tuh mencoba puasa, dia memang gak langsung full sih Bunda Ita. Awal puasa pertama memang dia baru sampai jam 12. Nah, Masya Allah. itu besoknya lagi kita tanya lagi, masih kuat nggak? Mau sampai jam berapa? Kita tanya dulu kan. Memang kita tanya dulu sih, kamu masih kuat? Kalau kuat oke. Memang kita tidak memaksakan Bunita. Kalau memang misalnya dia udah merasa aku kayaknya udah ini nih, aku pengen ini, ya udah kita buka di saat dia yang mau buka. Besok hari keduanya di zuhur dia masih aman kayaknya. Hadijah mau buka enggak, mau sampai asar dia bilang udah. Berarti sudah dari keinginannya sendiri ya Bunda. Pas di hari kedua dia bilang sendiri, enggak aku nggak buka pas zuhur, aku nanti aja dia asar gitu. Dia bilang itu benar pas, tapi memang benar akhirnya pas saat asar dia menagih untuk buka puasa Karena mungkin memang sudah aku maunya gitu ya. Dan di hari ketiga kita tanya lagi, Mbak sayang loh dikit lagi, sebentar lagi kan, karena dia buka waktu itu kemarin tuh 4:30 kan. Kita tanya, Mbak bisa nggak sampai maghrib? Coba memang sih dia jam-jam segitu tuh Bunda Ita, biasa jam 4:30, jam 4:30 itu kan mungkin anak-anak sudah mulai ngerasa yang aduh aku beneran nih aku lapar banget, dia bilang begitu kan. Ya disitulah kita bisa cari kegiatan, mungkin kita bisa keluar keliling cari makanan. Bisa jadi alternatif ya Bunda. Biasanya kalau sore kan sudah banyak kan yang kita bisa keluar, atau misalnya jalan-jalan sama anak lah, ngajakin beli jajanan untuk buka puasa ya gitu biasanya sebenarnya. Dan kalau misalnya masih siang kayak gitu aktivitasnya, biasanya anak-anak kalau udah ya udah kalau memang lelah saya suruh tidur. Nah kalau itu tidur siang nggak apa-apa, nanti kamu bangun udah asar, kamu sholat asar, terus nanti kita baru deh jalan-jalan. Siang pulang sekolah ya, sharing nih pulang sekolah anak-anak bisa ibadah dulu kan, sholat, terus kalau memang itu memang saya suruh tidur sih biasanya Bunda Ita. Jadi dia istirahat tidur siang, nanti kalau udah sampai waktunya asar bangun, terus nanti bisa cari makanan gitu. Sore itu waktunya mereka bisa jadi nyari-nyari makanan, atau mungkin kalau misalnya yang nggak bisa itu di rumah bisa bikin, bisa buat ya bener Enda, bisa buat makanan, bisa cemilan yang mereka mau buat berbuka apa ya gitu. Bener. Jadi sekalian bisa bikin sesuatu sih ya, jadi sama betul. keluarga di rumah gitu. Misalnya dia mau bikin apa, aku lagi mau bikin ini ya, mungkin kita bisa bikin bareng sama anak gitu sih. Sharing. Pastinya aktivitasnya jadi lebih berkesan ya, karena dilakukan bersama-sama keluarga kan. Mungkin bisa menambah nilainya, wah asik, menambah nilai asiknya puasa buat anak-anak gitu ya Bunda Enda. Nah
Selain itu ya Bunda Enda, bisa juga ini puasa Ramadan ini buat anak-anak jadi merasa bersyukur ya Bunda Enda. Bersyukur terhadap apalagi saat berbuka gitu, anak-anak kan alhamdulillah ya ada makanan gitu, ada banyak cemilan yang mereka suka yang bisa tersedia bisa gitu, nah dimakan. Mungkin juga bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa di sekitar mereka, nah ada anak-anak juga loh yang dia berpuasa sama seperti kita, tapi mereka tidak ada makanan yang cukup gitu buat mereka makan ya Bunda Enda. Ya benar sih, emang kayak gitu Bunda Ita. Itu juga yang kemarin saya omongin juga sih ke anak ya, maksudnya ke Hadijah, untuk yang alhamdulillah kamu buka puasa bisa dapat bisa maksudnya makan, bisa tersedia makanan yang kamu suka, yang ini, karena di luar sana saya bilang kamu bayangin deh, di luar sana ada juga loh mungkin teman-teman atau anak-anak mungkin yang dia puasa juga Mbak, tapi dia buka puasanya tuh masih terbatas makanannya, atau mungkin bahkan dia masih nyari makanannya tuh susah gitu, kayak isu-isu yang kayak di Palestina gitu. Ya benar di Palestina itu anak-anak ya. sekarang juga karena memang sudah ini juga ya, sudah tahu maksudnya kondisi yang anak-anak Palestina, jadi mungkin mereka juga ngerasa alhamdulillah nih aku masih jadi menumbuhkan rasa syukurnya anak-anak sih, masih dapat maksudnya masih bisa menyantap makanan yang mereka suka gitu. Iya, karena menumbuhkan rasa syukur ke anak-anak kan juga penting ya Bunda Enda. Selain kita tadi mengenalkan puasa dengan yang menyenangkan untuk anak-anak, terus bisa memilih apa sih yang aku mau sukai saat berbuka gitu, makanan apa gitu, juga menumbuhkan rasa syukur itu tadi, menumbuhkan juga rasa empati kepada orang-orang yang ada di sekitar, kayak yang ada di Gaza saat ini kan, untuk mereka berbuka saja mereka tidak ada makanan gitu. Jadi bisa jadi buat anak-anak merasa empati, ternyata aku masih bisa alhamdulillah gitu, masih harus banyak bersyukurnya gitu ya Bunda Enda ya. Itu sih paling ngobrolnya. Itu mungkin yang bisa di sharing ya ayah bunda dari kita, dari pengalaman sendiri sebagai guru di taman kanak-kanak ya Bunda Ita sih, karena kan memang kita menghadapi anak-anak usia dini ya. Yang memang ini bukan kewajiban, tapi juga perlu dikenalkan kepada anak-anak puasa Ramadan dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan aktivitas yang menyenangkan, pokoknya yang menyenangkan dan membuat mereka tidak ngerasa terbebani untuk berpuasa, berat untuk berpuasa gitu. Berarti mereka lebih semangat. Jadi buat ayah bunda semuanya tetap semangat mendampingi anak-anak di rumah untuk berpuasa, anak-anak belajar berpuasa. Demikian ngobrol santai edisi Ramadan bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.